Tadi lupa sekarang ya. Jangan. Jadi saudara mengeluh sama Tuhan, tapi juga bersyukur kepada Tuhan. Kalau dengan sesama, apalagi kita sebagai anak Tuhan, saudara, saat ini banyak orang stres, banyak orang depresi, saudara. Nah, kiranya kehadiran kita itu bisa menjadi berkat, ya, bisa memberi encouragement, dorongan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara, ada dua guru, ya, yang sudah lama tidak ketemu, ada reunion, ya, reuni, kemudian ngobrol-ngobrol gitu, ya. Guru yang satu bilang, gimana kabarmu? Ya. Oh baik, 2 tahun yang lalu aku sudah menikah. Oh selamat ya. Gitu. Well, no, not really, gitu ya. Temannya menjawab, soalnya suamiku tuh umurnya 2 kali lipat dari aku. Oh that's bad, temannya bilang. Dia jawab lagi, well, no, not really. Soalnya dia tuh kaya raya, milioner. Wah, kayak gitu kamu beruntung dong. Dijawab lagi, well, no, not really, gitu. Soalnya dia meskipun kaya tapi pelit, itu jarang dikasih uang, perhitungan banget gitu. Wah, kayak gitu ya sakno kamu ya. Dia jawab lagi, well, no, not really. Soalnya rumah kami itu buat di 3 million harganya. Jadi ya pelit-pelit gitu, biarlah di rumah masih rumah gede gitu. Wah, nek gitu ya kamu enak dong, rumahku kecil loh, cuma apartemen. Jawab lagi, well, no, not really. Ya, soalnya nggak lama yang lalu, nggak lama, ya, rumahnya kebakar. Habis, aduh, sayang ya. Masih jawab lagi, well, no, not really. Rumahnya kebakar kok. Nggak sayang, ya soalnya suamiku ikut mati. Saudara, apa yang bisa kita lihat di sini, saudara? Ini masalah apa? Persepsi lagi kan ya? Bagaimana cara kita melihat satu keadaan? Saudara, situasi itu bisa tetap sama, tapi coba sekarang gini ya. Ini saya ganti kacamata. Nah, saudara ya, saudara masih tetap sama di situ. Ya. Tapi bedanya apa yang saya lihat sekarang? Saudara kok tampak gelap ya? Siska yang kulitnya putih sekarang agak gelap itu kelihatannya. Padahal dia sama kan sebetulnya. Yang membuat beda kacamata saya, saudara. Saudara tahu, otak kita itu juga punya kacamata. Kalau lensanya yang kita isi, pikiran kita tuh hal-hal yang negatif, saudara. Yang saya lihat apa? Negatif. Jadi sebetulnya menentukan itu bukan apa yang terjadi atas kita, tetapi bagaimana kita memandang hal itu. Jelas? Saudara, orang yang punya critical spirit, yang selalu mengeluh, sebetulnya bukan karena hidupnya itu memang lebih berat dari yang lain. Karena apa? Banyak orang lain yang lebih sulit, lebih susah, saudara. Tapi toh mereka tidak mengeluh. Jadi yang menentukan sebetulnya apa? Cara pandang kita. Saudara, saya mau ceritakan seorang hamba Tuhan bernama Alexander White. Ya, dia seorang hamba Tuhan dari Skotlandia. Saudara, hidup dia sebetulnya tidak mudah. Pelayanan dia juga penuh tantangan. Tapi saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hamba Tuhan ini? Dia itu selalu berusaha untuk melihat segala sesuatu dari sudut perspektif positif, saudara. Sehingga ketika orang-orang itu melihat, aduh bencana, musibah, dia tuh bisa saja mendapatkan sesuatu yang indah. Nah, satu kali, saudara, cuaca itu begitu buruk, saudara. Itu petir meledak ke sana kemari, hujan kencang, saudara. Jemaahnya pikir, wah, pasti kali ini tidak ada yang disyukuri oleh pendeta Alexander White ini. Tapi ternyata, saudara, di dalam keadaan seperti itu, saudara, dia masih bisa bilang begini waktu berdoa, we thank thee, O God, that it is not always like this. Ya, saudara, banyak orang depres waktu winter. Karena apa?
cepat gelap, ya kan ya. Lalu hujan, kita nggak bisa keluar rumah. Nah itu seringkali orang depres atau stres itu waktu winter lebih banyak sekali. Tapi saudara, kalau kita mau belajar seperti Alexander White ini saudara, di dalam cuaca yang buruk sekalipun, kalau kita memiliki satu pemikiran yang positif, sikap kita akan beda. Saudara, sebetulnya di dalam setiap musibah pun, di dalam setiap bencana, itu tidak sepenuhnya bencana, tidak 100% musibah. Pasti saudara, di tengah-tengah bencana itu ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang bermanfaat. Sekarang saya mau tanya, menurut saudara bencana letusan gunung Merapi itu bencana enggak? Bencana? Iya dong, bencana ya. Ratusan orang mati saudara ya, ribuan orang harus diungsikan. Tapi apakah itu merupakan 100% bencana? Tidak. Kenapa? Berkat letusan gunung Merapi ini, pabrik masker sekarang panen juga. Itu puluhan ribu masker sudah diborong saudara, karena orang kan mau pakai masker itu. Ya. Lalu yang laris lagi apa? Penjual beras di Jogja saudara ya. Ribuan pengungsi itu di sana, wah, yang toko jual beras itu panen saudara, laku semua. Lalu kemarin saya membaca itu orang yang mulai kembali karena sudah tidak begitu banyak debunya, kaget saudara. Lihat di rumahnya ditimbulin pasir 1,5 meter. Nah itu sebetulnya juga blessing, bisa dijual nanti pasirnya. Belum lagi nanti biasanya habis larut lahar itu nanti tanahnya akan menjadi subur. Belum lagi yang positif lain apa? Memberi kesempatan kepada penduduk Indonesia yang tidak kena bencana untuk memberi pertolongan. Sudah mengerti poin di sini? Ya. Jadi sebetulnya itu bukan peristiwa, bukan kejadian, bukan keadaan yang menentukan sikap kita, tapi cara pandang kita. Jelas? Yang ketiga, kenapa orang sulit bersyukur? Nah, seringkali kita kurang menghargai apa yang kita miliki. Dan satu kali ada seorang pria yang frustrasi, dia kehilangan pekerjaan, lalu melamar kerja. Beberapa kantor dia datangi dengan membawa mapnya untuk ini data jati diri dan sebagainya. Tapi ditolak saudara. Dia merasa hidup itu tidak fair, dia kecewa, dia marah. Lalu waktu dia lewat satu hotel saudara, pas lagi hujan, habis hujan sudah ada mobil mewah saudara, lewatnya itu banyak, nyiprat saudara. Waduh, marah sekali, kurang ajar itu, orang kaya ya. Dan dia marah itu sama pengendara mobilnya, mentang-mentang kaya ya. Lalu mobilnya berhenti saudara di depan hotel itu, sopirnya keluar membukakan penumpang di belakang. Ternyata sebelum turun, kursi rodanya dipasang saudara. Terus penumpangnya turun, tak punya kaki ternyata. Begitu dia lihat, ya sugih tapi tidak punya sikil saudara. Nasib untuk aku gitu loh. Ketika dia lihat, aduh ya kaya tapi tidak punya kaki. Nah aku ini punya kaki gitu. Ya masih mending aku gitu loh ya. Saudara ngerti poinnya ya. Dia tadinya itu hanya melihat apa dari segi kekayaan ya kalah dia. Tapi dia punya sesuatu yang harus dihargai ya. Nah saudara, kita tuh akan sulit bersyukur kalau kita itu tidak melihat apa yang ada pada kita ya. Tidak menghargai apa yang ada pada kita. Coba saudara ya. Waktu kemarin kami kunjungi Peter itu, aduh, kita bisa belajar sesuatu. Betapa saudara, kita itu kalau bisa turun dari ranjang ya, berjalan ke kamar mandi, atau kita siap-siap berangkat ke kerja tanpa rasa sakit, itu bersyukur saudara. Kenapa? Dia bilang, aduh, turun dari ranjang susah, sakit sekali. Padahal selama ini sebelum dia jatuh ya,
Dia tidak menyadari itu, saudara. Saudara sekarang ini coba perhatikan apa yang ada pada saudara. Kadang kita membandingkan gitu, aduh istrinya itu kok lebih sabar, istri kok bualain minta ampun, terus suaminya kok lebih pengertian gitu ya. Nah saudara, kadang tuh kita tidak menyadari bahwa yang kita ada ini precious gitu. Saudara, saya mau tanya, saudara memandang diri saudara itu kaya nih? Siapa yang menganggap diri saudara kaya atau mengangkat tangan? Cuma 3, 4, 5, 6. Yang lain memandang dirinya miskin. Atau gimana? Pas-pasan? Biasa-biasa saja. Sudah tahu kita semua itu sebenarnya kaya. Nah itu tergantung kan. Loh kok bisa begitu? Aku kreditnya masih ada utang 10.000 gitu ya misalnya. Saudara, menurut satu statistik, kalau saudara di rumah punya kulkas semua? Punya kan ya? Kalau saudara di rumah ada baju ekstra, punya semua? Kalau saudara punya rumah berteduh, entah itu kontrak atau rumah sendiri, saudara punya ranjang untuk saudara tidur, itu saudara lebih kaya dari 75% penduduk di dunia. Jadi jangan lagi melihat saudara itu miskin atau pas-pasan. Kita kalau dibandingkan dengan 75% penduduk di dunia, kita itu kaya, saudara. Saudara punya bawa dompet dari ini? Ada isinya ada uangnya? Ada, kan ada masalah kita kosong, saudara. Ya. Kalau saudara punya uang di dompet atau punya deposit di bank meskipun tidak banyak, saudara, itu dikatakan saudara lebih kaya atau saudara termasuk top 8% dari orang-orang kaya di dunia. Tadi sebenarnya orang kaya nih. Anak Tuhan ya. Kalau saudara ya bisa bangun tadi pagi, tidak merasa sakit, saudara, bisa seger, mandi seger, bisa ke gereja, itu saudara lebih diberkati dari jutaan orang yang minggu ini tidak bisa survive karena kondisi tubuh mereka yang sakit. Saudara, tadi waktu saya take shower, saudara, saya itu teringat ya seorang Perancis kalau tidak salah yang disandra, diculik selama 1 tahun lebih, saudara. Itu kejadiannya tidak salah tahun lalu ya. Lalu setelah itu dibebaskan, saudara. Lalu ditanya sama wartawan, apa yang kamu syukuri saat ini? Jawaban dia simpel, saudara, aku bersyukur bisa take shower gitu. Jadi rupanya selama 1 tahun itu dia tidak bisa mandi, saudara. Nah saudara, pernah bersyukur tidak? Waktu saudara mandi itu bersyukur sama Tuhan. Ada yang pernah bersyukur? Oh ada, puji Tuhan, saudara. Saudara, kita bisa mandi itu mesti juga bersyukur. Kenapa? Berarti ada air yang tersedia ya. Bukan cuma air tersedia cukup, air bersih. Bukan cuma bersih, bisa ada air hangat lagi, loh, saudara. Coba nanti atau besok kalau mandi ya, bersyukur Tuhan, hangat ya. Jangan cuma dapat duit gede aja baru bersyukur. Bisa mandi itu, saudara, disyukuri. Amin. Yang keempat, kenapa kita sulit untuk bersyukur? Karena kita cenderung suka melihat yang di atas kita, ya. Sehingga apa? Kita sering merasa kurang. Ada seorang komedian, dia bilang, setiap pagi ketika aku bangun, aku membuka majalah Forbes untuk melihat apakah namaku sudah tercantum di daftar 500 orang terkaya di dunia. Kalau belum, berarti aku harus berangkat kerja. Saya ngerti maksudnya ya. Itu memotivasi dia, saudara. Belum mencapai 500 orang terkaya di dunia. Memang, saudara ya, kalau kita lihat orang-orang yang di atas kita, ada baiknya untuk apa? Men-challenge kita, gitu ya, mendorong kita lebih rajin, lebih giat. Tapi juga efek negatifnya itu besar, saudara. Ya. Kalau kita terus membandingkan, itu kok sudah punya Bentley, ya. Punyaku masih Ford. Nah, ya.
itu TV-nya sudah 50 inch, punya aku baru 23.